warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauza Nifa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bab 13, yaitu tentang dynamic routing IGRP ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing. Dan pertama kita akan bahas tentang dynamic routing yang IGRP. Nah, di sebelumnya kan kita sudah konfigurasi static routing ya teman-teman. Nah, di dynamic routing ini, misal di sini saya akan tambahkan satu router lagi di sini. Kalau static routing itu kan berarti kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Nah, misalkan kalau jaringannya itu berkembang atau misal ada tambahan satu router lagi, itu akan konfigurasi di router-routernya lagi untuk ngasih tahu jalurnya. Di router 1 misal kita tambahkan router baru. Nah, kalau static routing itu di router 1, 2, 3 itu kita harus konfigurasi jalurnya manual. Nah, tapi bedanya kalau yang dynamic routing ini kita hanya konfigurasi di router yang kita tambahkan saja. Nah, terus router yang lainnya itu akan secara otomatis atau akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Nah, langsung saja kita akan praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan topologi. Di sini terdapat 2 router dan 2 PC ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menuliskan IP-nya. Kemudian kita akan mulai konfigurasi dari router 1. Di sini kita akan masuk ke interface gig yang mengarah ke PC 1, yaitu gig 0/1 ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan IP add 192. Kemudian kita no shutdown untuk menyalakan. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke router 2, yaitu masuk ke interface gig 0/0 IP add 10.1 255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita lanjut konfigurasi di router 2. Nah, di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu, gig 0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya 20.1 255.0. Kemudian jangan lupa no shutdown. Kemudian kita akan konfigurasi yang masuk ke interface yang mengarah ke router 1, yaitu interface gig 0/0. Kita masukkan IP-nya 10.2. No shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Lalu kita akan pasangkan IP di PC-nya. Di sini sudah pasang IP-nya. Nah, tapi kedua PC ini masih belum bisa berkomunikasi ya teman-teman. Karena kalau kita coba lihat di router 1, kita bisa cek dengan doso IP root. Ini kita belum konfigurasi secara dinamiknya. Nah, sekarang kita akan bahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Kita cari tahu perbedaannya. Nah, kalau static routing kan kita harus menuliskan IP root, terus tujuannya misal dari PC 1 ke PC 2. Itu kan nulisnya begini. IP root. Kemudian misal 192.168.20.0. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Nah, baru tuliskan next hop-nya atau jalurnya. Nah, jalurnya itu kita kan lewat 10.1 ya teman-teman. 10
titik 1. Nah, seperti ini kalau yang statik. Nah, tapi kalau yang dinamik itu tidak akan pakai seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang dynamic routing itu kita akan memakai advertise connected network. Nah, artinya misal router 1 dia itu ingin dynamic routing, yaitu artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertise connected network, atau router 1 itu dia harus melakukan yang namanya promosi. Nah, langsung saja kita masuk konfigurasi saja di router 1. Kita di sini sudah cek dengan doso IP root. Di sini kita fokus dengan di bagian C atau connected atau yang terhubung. Nah, di sini itu ada 10.0 ya, teman-teman. Yang ini, dan nantinya kita akan mempromosikan yang ini, yang 10.0 ini. Nah, di sini kita tuliskan saja di node-nya. Kita tulis untuk IP 10.10.10.0/24 itu sama dengan menggunakan interface gig 0/0. Kemudian untuk IP 192.168.10.0 itu sama dengan menggunakan gig interface gig 0/1. Nah, di sini kita bisa taruh di sini. Lalu di router 2 juga kita bisa cek dengan doso IP root. Di bagian connected atau di bagian C, di sini juga ada 10.0 ya, teman-teman. Yang gig 0/0 dan 192.168.20.0 yang gig 0/1. Kita bisa tuliskan saja. Jadi konsepnya itu di sini di router 1 itu dia akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Misal begini, di router 1 itu bilang ke router 2, "Hai router 2, di sini saya punya IP root dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu ingin melewati IP root yang ada di sini, maka lewat aku saja." Nah, seperti kata si router 1. Terus di router 2 dia akan melihat tabel routingnya. Nah, di sini di tabel routingnya ada 10.0 dan 20.0 ya, teman-teman. Nah, terus si router 2 akan bertanya ke router 1. "Oh, router 1, ternyata di sini saya sudah punya IP yang 10.0. Tapi yang 192.168.10.0 itu dia saya belum punya." Nah, nanti si router 2 belum punya, nah itu akan langsung menambahkan dynamic routing. Jadi nanti akan masuk secara auto atau otomatis IP root atau network 192.168.10.0 yang ini lewatnya jalur 10.10.10.1. Jadi di dynamic routing ini itu hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satunya. Nah, begitu juga kalau sebaliknya. Misal kalau di router 2 dia ingin dinamik, nah maka dia akan mempromosikan atau advertise connected network. Di router 1 di sini saya ada IP root 10.0 dan 192.168.10.0. Jika kamu ingin melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku. Nah, begitu kira-kira. Nah, terus router 1 juga akan menjawab, "Oh, ternyata yang 10.0 saya sudah punya, tapi yang 192.168.20.0 itu belum punya." Nah, nantinya di router 1 akan langsung secara otomatis ada network 192.168.20.0. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan IGRP-nya. Nah, jadi dynamic routing ini itu ada beberapa protokol, yaitu yang pertama ada RIP. Nah, RIP ini itu jarang digunakan ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang namanya IGRP. Nah, IGRP ini itu ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Terus ada juga yang namanya OSPF. OSPF ini itu open standard.
Jadi kalau misal ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu bisa pakai yang OSPF. Terus ada lagi yang namanya BGP. Dia juga open standard. Tapi dia beda dengan OSPF dan nantinya akan kita bahas yang BGP. Nah, kali ini kita akan konfigurasi yang IGRP dulu. Di sini kita bisa masuk ke router 1. Kemudian di sini kita bisa tulis router IGRP. Kemudian bisa tanda tanya. Nah, di sini itu terdapat autonomous. Itu nantinya kita akan bahas di BGP. Dan di sini kita bisa memilih angka dari 1 hingga sekian. Misal di sini kita akan pakai 10 saja. Nah, 10 nantinya ini dia juga harus sama dengan yang di router 2-nya. Nah, terus kita masukkan network IP yang akan kita dipromosikan, di sini. Network. Di sini yang akan dipromosikan yaitu IP 10.0 ya, teman-teman. Yang ini kita menggunakannya network, jadi pakainya 10.0. Kemudian 192.168 10.0. Kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian kita akan masuk ke router 2. Di sini kita bisa tulis router IGRP. Kita menggunakannya 10 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan network yang akan dipromosikan yaitu 10.0. Nah, di sini ada peringatan bahwa 10.0 ini sudah ada di router 2 atau sudah seperti tetanggaan. Nah, untuk ceknya kita bisa lihat dengan doso IP IGRP next port. Nah, di sini sudah ada IP 10.1 ya, teman-teman. Atau ini artinya sudah tetanggaan. Lanjut, tadi kan kita sudah mempromosikan yang 10.0. Sekarang kita akan mempromosikan yang 20.0 192.168.20.0. Kemudian kita bisa cek dengan doso IP root. Di sini sudah ada yang D ya, teman-teman. Nah, D ini itu artinya IGRP. Di sini kita bisa lihat, nah jadi di sini D itu artinya bukan dinamik ya, teman-teman, tapi IGRP. Nah, di sini kenapa tidak E? Karena jika E itu dia sudah digunakan untuk namanya EEGP. Ini. Kemudian kita bisa cek di router 1. Dengan doso IP root. Nah, di sini sudah ada yang 20.0 ya, teman-teman. Padahal tadi kan di router 1 kita tidak memasukkan network IP 192.168.20.0, tapi di sini sudah langsung ada. Nah, itu yang dinamakan dynamic routing. Nah, kita bisa cek ping di PC 1 di CMD-nya. Kita akan ping IP PC 2. Nah, di sini awal-awalnya itu akan timeout, kemudian akan reply sendiri. Atau di sini kita bisa kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, maka di sini sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan router. Di sini kita bisa pindahkan. Kita akan menambahkan router lagi, yaitu 2911 sama
lanjut di sini kita akan konfigurasi dulu untuk IP-nya. Di sini akan pasangkan di PC 3. Nah, di sini kita akan konfigurasi IGRP, tapi di sini yang akan dikonfigurasikan hanyalah router 2 dan router 3 ya, teman-teman. Nah, di router 1 itu tidak usah konfigurasi karena dia tidak menambahkan network baru. Sedangkan kalau di router 2 kan dia menambahkan network baru, yaitu yang ini, yang 20.1. Seperti biasa kita akan memasangkan IP dulu di routernya. Kita mulai dari router 2. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/2, yaitu yang mengarah ke router 3. Kemudian kita pasangkan IP add 20.20.1. Kemudian no shutdown. Lalu kita ke router 3. Kita masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC 3. Kemudian kita pasangkan IP add 01. Setelah itu kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Kita pasangkan IP add 20.2. No shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua. Kemudian kita akan konfigurasi IGRP mulai dari router 3. Di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita tuliskan router IGRP 10. Di router 3 itu ada dua network, yaitu 20.2 yang menjadi nanti 20.0 dan 30.1 yang akan menjadi 30.0. Di sini kita bisa pasangkan network 20.0 dan 192.168.30.0. Lanjut kita ke router 2. Di sini kita bisa exit, kemudian exit router IGRP 10. Kemudian kita pasangkan networknya, yaitu 20.0. Nah, di sini ada peringatan karena di sini sudah tetanggaan. Di sini kita bisa cek dengan doso IP IGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada IP 20.2 dan di sini juga ada 10.1. Oke, kita sudah konfigurasi IGRP-nya. Nah, kalau statik itu kan di router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau di dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan dan atau router 3 dan router tetangganya yaitu router 2. Untuk router-router lainnya yang jauh itu tidak perlu dikonfigurasi dynamic routingnya. Karena apa? Karena di sini router 2 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan networknya ke router 2, dan terus router 2 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan router 1. Jadi nantinya router 1 itu akan langsung secara otomatis sudah mengenal network di router 3. Nah, kita bisa cek di router 1-nya. Di sini doso IP root. Nah, kalian bisa fokus di bagian D ya, teman-teman. Itu sudah ada IP 20.0 ya, teman-teman. Padahal tadi di router 1 kita tidak dikonfigurasi network dari yang ada di router 3 ini. Dan ada juga
di sini 192.168.30.0 yang di router 3 ini, padahal di router 1 kita tidak konfigurasi network yang ini. Lalu sekarang kita coba cek di router 3. Doso IP root. Di sini kalian bisa lihat di sini sudah ada 192.168.10.0 ya teman-teman, yang ada di router 1. Nah, di sini di router 3 itu sudah langsung ada. Terus yang ada yang 10.0 ini 10.0 di sini juga, di sini itu juga langsung otomatis ada. Nah, kita bisa coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Kita bisa coba lagi. Nah, maka di sini sudah successful, dan di sini kita juga bisa coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Dan di sini juga sudah successful ya teman-teman. Di sini kita bisa delete. Selanjutnya kita akan konfigurasi IGRP menggunakan VLAN. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 switch dan 2 PC ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menuliskan IP-nya, dan untuk PC 4 itu ikutnya VLAN 40 dan PC 5 itu VLAN 50. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Kita akan membuat VLAN-nya dulu di switch-nya. VLAN 40 dan 50. Setelah itu di sini kita bisa cek dengan doso VLAN brief. Di sini sudah tertambahkan ya teman-teman VLAN-nya. Kemudian tinggal kita masukkan interface-nya. Di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita masuk ke interface FA03. Ini kita masukkan di VLAN 40. Di sini switch port mode akses. Kemudian switch akses VLAN 40. Artinya nanti interface FA03 ini masuknya di VLAN 40. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface FA02. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Kemudian doso VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman interface-nya. Selanjutnya kita akan mode terangkan. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface FA01 yang mengarah ke router 3. Kemudian switch port mode terang. Kemudian no shutdown. Nah, di sini masih merah ya teman-teman, karena di router 3-nya kita belum konfigurasi. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di router 3. Kita masuk ke interface gig 0/2 yang mengarah ke switch. Kemudian kita masukkan IP add 30.1. Titik 0. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat sub interface-nya untuk VLAN 40 dan 50. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita interface gig 0/2.40 atau VLAN 40. Kemudian encapsulation 1Q40. Kemudian kita masukkan IP add 192.168. IP ini ya teman-teman, IP VLAN 40.1. Setelah itu kita bisa exit. Kita masuk interface gig 0/2.VLAN 50. Setelah itu encapsulation .1Q50.
Lalu kita masukkan IP add-nya. Di sini 50. Setelah sudah kita bisa pasang IP-nya di PC. Lalu kita bisa coba kirim paket dari PC 4 ke PC 4 ke PC 5. Kita coba lagi. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita coba dari PC 3 ke PC 4. Dan di sini sudah successful. Tapi kalau di PC 1 dan 2 ingin berkomunikasi di PC yang ada di VLAN 40 dan 50, itu belum bisa karena kita belum konfigurasi dynamic routingnya. Nah, kita konfigurasikan dynamic routingnya. Nah, kita akan mempromosikan IP network dari IP 40, VLAN 40 dan 50 di router 3-nya. Di sini kita bisa masuk di router 3. Di sini kita bisa exit router IGRP 10. Kemudian di sini kita masukkan network yang akan dipromosikan, yaitu 192.168.40. Ini VLAN 40.0. Kemudian VLAN 50. Dan di sini juga kita akan mempromosikan network yang ini 30.0. Kemudian di sini kita bisa cek dengan doso IP route. Nah, jadi di router 3 ini network dari VLAN 40 dan 50 itu akan dipromosikan ke router-router yang lain yang terhubung. Nah, kita coba lihat di router 1. Doso IP route. Maka di bagian D yang IGRP ini itu sudah langsung otomatis ada network dari VLAN 40 dan 50 ya teman-teman. Begitu juga di router 2. Tadi kan di router 1 dan router 2 kita tidak konfigurasi. Nah, itu akan secara otomatis ada. Di sini kita bisa cek di router 2-nya. Doso IP route. Dan di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba kirim paket. Di sini kita bisa delete terlebih dahulu. Kemudian kita bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Di sini sudah successful. Dan dari PC 2 ke PC 5. Dan juga sama di sini sudah successful semua ya teman-teman. Nah, pada bab 13 saya cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.